Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu wa man walah. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala fi ayatin ukhra walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wa liyundiru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul 'azim. Buat langkah yang pertama, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Pada pagi menjelang siang, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berhadir dalam momentum yang istimewa, yaitu stadium general ataupun kuliah umum yang dilaksanakan oleh Prodi HPI Hukum Pidana Islam STEM Tengku Dirunding. Mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan dengan lancar, baik hingga selesai nantinya. Amin ya rabbal alamin. Selalu beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik, yang telah meninggalkan kita di atas petunjuk yang nyata dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam persoalan atau pembahasan jenayah juga. Penghormatan dan ketakziman kemuliaan kita kepada Bapak Ketua Prodi HPI, yaitu Dr. Haji Husamuddin MZLC MA atau Ustaz Husam, teman sahabat lama saya, dan kepada teman dan sahabat saya juga ini Bapak Sumardi Effendi MAG yang juga sebagai sekretaris jurusan. Ini hari ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Husam bahwa bersilaturahim, sudah lama tidak berjumpa. Alhamdulillah dengan izin Allah berjumpa juga, karena dua-dua Ustaz Husam dekat, Ustaz Sumardi juga, Bapak Sumardi juga dekat kita. Dan juga penghormatan atau kebanggaan kami kepada ketua jurusan, ketua himpunan ketua himpunan yang tadi sudah juga memberikan sambutan sebelum Ustaz Sam, dan kepada seluruh panitia acara yang telah bahu-membahu untuk melaksanakan acara pada hari ini. Jadi sejatinya ini silaturahim sebagaimana tadi disampaikan, karena beberapa hari yang lalu saya pribadi dari Abdiyah sampai ke Abdiyah dari Banda Aceh, kemudian ke Tapaduan. Ini alhamdulillah singgah bersilaturahim di Melabuh, tepatnya di Morobo di stand Tengku Dirunding. Mudah-mudahan tentunya pertemuan hari ini berkah, harapan kita semua, dan ada yang bisa nanti menjadi informasi ataupun tambahan ilmu pengetahuan. Karena yang berhadir di sini dari awal saya lihat semangatnya berbeda dari tempat yang lain. Apa bedanya? Semua mahasiswinya semangat, bajunya sama, baju himpunan jurusan HPI. Ini menandakan semuanya sehati, sama ide, sama semangat. Dan semua wajahnya, yang laki-laki cerah bersinar, yang perempuan juga cerah bersinar. Mudah-mudahan bisa melanjutkan estafet kelak menjadi figur-figur ikon perubahan di Aceh Barat, Labuh, atau bahkan di Aceh, bahkan di nasional, insyaallah. Jadi mohon izin barangkali sebelum nanti kita berdiskusi secara panjang lebar, dan pertemuan hari ini mungkin tidak terlalu lama kalau kita sampaikan, Ustaz. Mungkin saya tidak terlalu lama, karena ini perjalanan lintas saja. Karena tadi beliau sampaikan dicegat, memang
tidak bisa di atas zuhur. Kenapa? Karena ada keterbatasan, saya bawa kendaraannya tidak cepat gitu. Jadi takutnya malamnya di gunung gitu. Jadi khawatir karena tidak biasa ya, tidak biasa. Jadi mohon izin walaupun singkat sejenak tapi mudah-mudahan bermakna adanya. Para rekan-rekan mahasiswa mahasiswi HPI peserta Stadium General yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Topik yang dibahas atau yang kita ajukan hari ini sebenarnya topik yang sangat penting. Kenapa penting? Ini kita menyiapkan makalah walaupun bentuknya coret-coret lah, tulisan sederhana, dan makalah ini kemarin alhamdulillah sudah saya presentasikan di hadapan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Barat Daya. Itu para abu, pimpinan-pimpinan pesantren, guru-guru umat di Abdiyah. Jadi saya anggap sama lah ini, mahasiswa-mahasiswinya juga sangat berpotensi. Jadi sama materinya saya kasih, saya tidak akan turunkan standarnya sama. Tapi mudah-mudahan insya Allah bisa kita pahami bersama. Nanti tulisan akan saya berikan ke Bapak Sekjur ya. Jadi tema yang sudah tadi disampaikan oleh guru kita Ustaz Husam berkenaan dengan fatwa jinayah. Tapi sebelumnya, karena jinayah kalau teman-teman mungkin buka kitab-kitab fikih biasa ya, baca fikih, ada ibadah, ada ahwal syakhsiyah, ada persoalan mawaris, ada juga persoalan jinayah, pelanggaran ya, dan hal-hal yang berkaitan. Jadi kita masuk dari ranah yang paling besar. Nanti turunannya kita akan bahas mengenai jinayah, yaitu persoalan fatwa. Maka di awal tadi kita membaca sebuah firman Allah yang merupakan tuntunan dalam memahami setiap persoalan, terutama fatwa. Itu fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Jadi Allah memerintahkan kita untuk bertanya. Pertanyaan itu adalah dari mustafti, orang yang menjawab, ahla dzikrinya mufti, dan jawabannya disebut dengan fatwa. Itu sederhananya demikian maknanya. Nah, persoalan fatwa dalam Islam itu bukan persoalan sederhana. Gara-gara satu fatwa bisa berefek atau berimbas kepada seluruh pengikut, baik sebuah kampung, sebuah masyarakat pada level kabupaten, provinsi, bahkan bisa jadi pada level nasional. Satu fatwa. Maka persoalan fatwa oleh para ahli fatwa disebut khatir. Kalau Imam Nawawi mengistilahkannya dengan persoalan amali khatirah wa makanah samiyah, memiliki kedudukan yang begitu utama, kedudukan yang tinggi, yang hebat, juga berbahaya. Ini persoalan fatwa. Walaupun berbahaya, tapi kita coba melakukan pendekatan secara soft. Mudah-mudahan ya demikian. Dan kami sendiri berkecimpung dalam bidang fatwa ini mungkin baru sekitar mungkin 10 tahun lah, tidak terlalu lama. Kalau Ustaz Hosam, beliau pakar dalam bidang maqasid syar'iyah. Saya baca tulisannya kemarin ya, di sidang doktoral. Baik. Jadi saya baca dulu ya, paragraf pertama saja, nanti kita bahas sedikit-sedikit. Sesungguhnya fatwa dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia karena berisi jawaban terhadap persoalan keislaman, baik dalam aspek akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah, yang merupakan persoalan yang terus berkembang. Jadi fatwa pada dasarnya merupakan jawaban atas persoalan. Jadi memberikan sebuah kepastian hukum, ini disebut dengan fatwa. Nanti mudah-mudahan bisa kita jelaskan bagaimana kaitan fatwa dengan kanun dalam konteks keacehan atau dalam konteks putusan pengadilan, yang mana yang lebih kuat. Apakah fatwa mengikat? Sambil jalan insyaallah. Jadi fatwa itu dalam berbagai aspek, dalam bidang akidah, akhlak, ibadah, muamalah, juga dalam persoalan jinayah, fatwa. Maka kalau teman-teman, rekan-rekan mahasiswi HPI khususnya, misalnya, dan mahasiswa yang lain, melihat
buku yang diterbitkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, dari tahun 1975 pada dari masa Buya Hamka, karena ketua MUI pertama itu adalah almarhum Profesor Dr. Hamka, atau yang kita kenal dengan Buya Hamka. Kalau di Aceh MPU-nya itu tahun 1965, 10 tahun lebih awal. Rekan-rekan para peserta kuliah umum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fatwa merupakan solusi atau pemberian terhadap kepastian hukum, disebut dengan fatwa. Dan orang yang pertama menjadi mufti, kalau kita membaca karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau Syekh Al-Qasimi, Jamaluddin Al-Qasimi, atau Syekh Al-Allamah Dr. Al-Faqih Yusuf Al-Qardawi, dan para ulama-ulama yang lain yang menulis dalam fatwa, mereka menyebutkan bahwa orang yang pertama berfatwa itu adalah Rasulullah. Karena Rasul menjadi referensinya para sahabat dalam persoalan apapun. Para sahabat baik yang laki-laki maupun perempuan, ketika menghadapi iskal, persoalan yang rumit dalam kehidupan, dalam tataran apapun, dalam aspek apapun, dalam sisi apapun, mereka akan menjadikan Rasul sebagai tempat mereka bertanya. Dan Rasul adalah mufti yang pertama. Nanti ada sejarah fatwa. Bagaimana fatwa itu dari mulai Rasulullah, kemudian masa sahabat, berapa orang dari para sahabat yang menjadi ahli fatwa, karena tidak semuanya jadi ahli fatwa. Walaupun sahabat Nabi 100, ada pandangan menyebutkan 148.000 orang yang hadir ketika wukuf di Arafah pada haji wada atau haji wida, tapi yang menjadi ahli fatwa hanya sekitar 120-an. Itu pun ada yang banyak fatwanya, ada yang hanya 1-2 saja fatwa yang diriwayatkan dari sahabat tersebut. Nah, pada masa sahabat, kemudian tabi'in, kemudian masa imam-imam yang besar, bahkan disebutkan oleh Syekh Ali Jum'ah itu sampai 80 orang mujtahid abral qurun sepanjang masa, sampai ke kita di tanah air misalnya. Ada organisasi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, ada Perti, ada Al-Wasliyah, semuanya punya fatwa. Dan negara juga punya lembaga fatwa yang disebut dengan MUI di level nasional, di level Aceh dikenal dengan MPU atau Majelis Permusyawaratan Ulama. Di Aceh sendiri misalnya MUI itu awalnya namanya MUA. Tahun 65 namanya MUA, Majelis Ulama Aceh. Kemudian berubah menjadi Majelis Permusyawaratan, Majelis Ulama Indonesia, DISTA, Daerah Istimewa Aceh. Kemudian baru MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama. Ini bisa dilihat dalam sejarahnya. Saya baca sedikit nas ataupun teks dari tulisan, nanti tulisan bisa kita sharekan. Qala fa inna mansabal ifta mansabun syarifun tawallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima tawalla min manasib katsira kal qada wal hukmul a'la bil idafa ila da'wah wal imamah wa ghairiha mimma dzakarahu al imam al Qarafi fi kitabih al mati' al furq wa farraqa fi kitabihi fi faslin ja'alahu lidzalik baina an-nabi muftiyan wan nabi qadiyan wan nabi da'iyah wan nabi ra'isan lidaulah wan nabi qa'idan lijus ila akhir. Jadi fatwa ini dalam referensi apapun, karena banyak sekali referensi. Kita pribadi, saya pribadi di S2 itu kajiannya tentang fatwa, di S3 fatwa, membaca beberapa literatur memang. Karena literatur, kalau putusan banyak, misalnya putusan fatwa tentang ibadah, fatwa muamalah, fatwa jinayah, fatwa tentang ekonomi syariah, fatwa tentang kedokteran, kita temukan. Tapi bagaimana metode atau cara berfatwa ini ada, bukunya ada, tapi karyanya ada, tulisan-tulisan ulama atau ilmuwan ada, tapi tidak banyak. Kita lihat buku ketika di Sudan misalnya, saya cari bukunya tidak banyak dapat. Di Jakarta juga tidak banyak dapatnya. Di Aceh ataupun di Mesir ada, ya, cuman tidak banyak. Misalnya Darul Ifta mengeluarkan fatwa yang banyak, fatwanya banyak, tapi bagaimana cara berfatwa ini karya terbatas, ya.
Nah, di antara kesimpulan yang dapat kita petik dari karya para ilmuwan itu, bahwa sesungguhnya fatwa merupakan mansab syarif, kedudukan yang mulia dari sisi pahala, karena orang yang melaksanakan fatwa dan fatwanya benar tentu dapat pahala, dua pahalanya, pahala berijtihad dan pahala benarnya. Dan orang yang melaksanakannya, kita dapat pahala juga, pahala benar orang mengikutinya. Jadi disebut di sini orang yang pertama melaksanakan fatwa Rasulullah mufti. Di antaranya Rasul memiliki jabatan atau kedudukan yang lain. Beliau seorang qadhi, seorang hakim, beliau seorang pemimpin tertinggi, beliau juga seorang dai, beliau seorang imam, beliau seorang pimpinan peperangan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita singkat-singkat saja ya. Bahkan Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab beliau, boleh dilihat di Muqaddimah Syarah Muhadzab, Majmu' Syarah Muhadzab. Beliau menyatakan anna wadhifatal ifta' amaliyah khatirah wa makanah samiyah wa fadluha 'azimun li'anna al-mufti huwa warisun nubuwah. Bahkan mufti merupakan pewaris para nabi. Jadi setelah Rasulullah wafat, kita ini pengen bertanya kemana? Tanya kepada ahli fatwa. Ahli fatwa disebut dengan mufti. Baik, ini pendahuluannya dulu. Jadi langsung saja kita masuk ke sedikit pembahasannya. Kemudian aspek yang lain, karena banyak aspek fatwa, kita ambil hal-hal yang penting saja. Ada temanya itu syarat dan etika mufti. Ini kalau teman-teman mungkin membaca literatur, itu akan menemukan syarat. Syarat fatwa sama dengan syarat mujtahid. Ya. Pada masa yang lalu, orang kalau disebut namanya si fulan mufti pada masa-masa imam yang besar, berarti orang itu sudah mencapai derajat ijtihad. Jadi mufti, mujtahid, atau dalam bahasa yang lain faqih. Umpama Imam Syafi'i disebut Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Imam faqih. Faqih juga mujtahid. Jadi faqih, mujtahid, mufti satu maknanya, yaitu orang-orang yang sudah balagha rutbah ijtihad, sudah sampai pada derajat ijtihad. Tetapi kemudian ini menjadi catatan juga. Kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, ulama di Syria yang syahid, beliau menyebutkan bahwa terjadi pergeseran makna fatwa, dan ini juga diaminkan atau dibenarkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pengarang kitab Tafsir Al-Munir, pengarang kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh. Ini kitab yang masyhur sekali tentang fikih Islam yang tebal. Jadi terjadi pergeseran karena sampai pada masa tertentu tidak ada lagi orang-orang yang sampai kepada derajat mujtahid mutlak, maka ada keringanan. Orang yang memberikan jawaban putusan hukum disebut dengan mufti. Bergeser maknanya, walaupun tidak sampai mujtahid, tapi kalau sudah memberikan putusan pandangan hukum, memberikan jawaban, sudah disebut mufti. Sehingga kita mengenal misalnya di internasional, ada di Mesir ada mufti, di Saudi Arabia ada mufti, di Sudan ada mufti, di Yaman ada mufti, di Malaysia ada mufti, di Indonesia juga ada mufti, walaupun tidak disebut dengan mufti. Kalau Malaysia sebut mufti wilayah persekutuan, mufti Terengganu, kita sebut Majelis Ulama Indonesia. Orang yang mengeluarkan fatwa itu mufti juga. Ini pada tataran, ada tataran individu, ada tataran lembaga. Jadi fatwa itu ada lembaga, ada individu. Individu ada. Misalnya yang kita temukan referensinya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti yang wafat tahun 911 Hijriah. Beliau ada fatwanya, Al-Hawi lil Fatawi, dalil fatwa, 2 jilid. Imam Taqiyuddin Subki, imam besar dalam mazhab Syafi'i, ada fatwanya. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asqalani, pakar hadis, ulama besar hadis, ini Haytami. Beliau ada kitab fatwanya, Fatwa Hadithiyah. Ada yang 4 jilid nama Fatwa Kubra. Bahkan Imam An-Nawawi sendiri, Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah, seorang ulama besar dalam bidang hadis,
ulama besar dalam bidang lughah, ulama besar dalam bidang fikih. Beliau karyanya banyak, di antara Majmu' Syarah Muhadzab. Beliau ada fatwa, walaupun ini murid yang kumpulkan, Syekh Attar, jadi Alauddin Attar mengumpulkan masail mutanathirah, jadi persoalan-persoalan yang dijawab oleh Imam Syafi'i atau Imam Nawawi dalam satu jilid, sudah dicetak di penerbit di Kairo, ada satu jilid. Rekan-rekan para peserta stadium general yang dimuliakan, baik, jadi ada syarat. Nanti ketika kita baca syarat, ikut syarat mufti sama dengan syarat mujtahid, sama. Ya, nanti disebutkan demikian dalam berbagai literatur. Kemudian yang kedua, selain syarat, jadi syarat lebih kepada pertimbangan keilmuan. Ini di sini saya sebut di halaman 2, itu di footnote-nya saya sebutkan bahwa kalau syarat dia identiknya dengan syarat, disebut di sini ada syarat lebih identik dengan keilmuan, sedangkan etika lebih erat akhlak atau kepribadian. Jadi syarat, misal seorang mufti harus menguasai Al-Quran, ayat-ayat hukum sekitar 400-500 ayat hukum, dia paham semuanya. Kalaupun tidak dihafal semuanya, tapi dia tahu yang mana ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Karena sepakat para ulama sekitar 400-500 ayat di dalam Al-Quran itu ada ayat hukum dari 6.666 ayat satu pandangan. Dalam hadis juga demikian, sekitar 400 sampai 500 ayat berkenaan dengan hukum. Dia tahu yang mana ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum itu dia tahu. Kemudian bisa dalam ilmu usul fikih, dalam ilmu hadis, dalam ilmu lughah dan beberapa ilmu yang lain. Ini disebut dengan prasyarat. Dan kalau teman-teman membuka kitab misalnya An-Nafahat ala Syarah Waraqat karangan Syekh Al-Allamah Al-Jawi Ahmad Khatib Abdul Latif Al-Minangkabau atau Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Jadi beliau ketika menyebutkan syarat mufti sama dengan syarat ijtihad. Ya. Jadi ada beberapa syarat disebutkan demikian, menguasai ilmu-ilmu yang sudah kita sebutkan. Kemudian ada adab atau etika. Etika itu lebih kepada kepribadian seorang mufti. Ya. Ini bisa dilihat dalam literatur. Kita sekilas saja ya jelaskan. Kemudian ada hal yang penting. Apa pentingnya? Bahwa fatwa itu bisa keliru fatwa. Dan keliru fatwa sebagaimana kita sampaikan di awal tadi sangat berbahaya. Bukan hanya satu orang kita fatwakan satu orang, tak bisa, efeknya besar. Nah, dalam tulisannya para ulama, misalnya Syekh Yusuf Al-Qardawi, beliau tulis dalam kitabnya Fatwa Baina Indibat wa Tasayyub, kemudian dalam kitabnya Fatawi Mu'asirah, boleh dibaca Fatawi, boleh dibaca fatwa. Ini dua-dua ada riwayat yang demikian. Jadi Syekh Qardawi menulis bahasanya syudzuz fatwa, kesalahan dalam berfatwa. Tapi ada ulama di Irak namanya Al-Baghdadi, Syekh Sa'id Al-Baghdadi. Beliau susun kitab khusus namanya Mazalik Al-Fatwa. Penyebab fatwa itu bisa meleset. Banyak sebabnya. Kalau kita sebut satu pertemuan tidak cukup. 200 halaman kan tidak cukup kita sebutkan. Tapi kita sebut yang paling krusial, ya, yang paling sangat mendasar, bahwa mufti tidak memahami nas dengan benar atau sengaja melupakan nas. Ini maksudnya ayat Al-Quran ada, hadis ada, tapi tidak pengen tahu, sehingga ketika memfatwakan, fatwanya bertentangan atau berbenturan dengan identitas keislaman. Maksudnya Al-Quran, hadis berbeda sekali. Ini hal yang jelas. Kemudian yang lain sekilas saja, kesalahan dalam pentakwilan atau pemahaman yang keliru. Dalam memahami ayat-ayat itu, ada ayat-ayat yang sudah muhkam, yang sudah jelas. Dalam memahami ayat-ayat hukum atau hadis, ada yang jelas, yang terang maknanya. Ada yang mesti interpretasi atau tafsirkan, tapi maknanya jauh. Kalau takwil itu penafsiran dalam makna yang jauh.
Kalau penafsiran dalam makna dekat itu tafsir biasa. Karena ketika Rasul mendoakan sahabat beliau Abdullah bin Abbas, yang beliau doakan Allahumma faqihu fid din, ya Allah berikan pemahaman kepada Ibnu Abbas, wa 'allimhu min ta'wil, ajarkan kepada Ibnu Abbas ta'wil, tafsir. Jadi ketika seorang ahli tafsir salah dalam menakwilkan, sehingga Imam Al-Ghazali tulis sebuah kitab namanya Qanun Ta'wil, bagaimana cara seorang menakwil. Karena jauh sekali mentakwil dalam agama, bisa pahamnya jauh meleset, bahkan bisa tersesat, bisa sesat menyesatkan. Jadi ada rambu-rambu yang harus dijaga. Dan banyak hal-hal yang lain yang kita tidak sebutkan satu persatu, ya, nanti bisa dibaca. Karena kita nanti akan buka sesi tanya jawab saja. Karena yang hadir ini saya lihat pintar-pintar semua, matanya itu terang semua, bukan 5 watt, bercahaya semua, nampak cahaya. Saya teringat kalau lihat mata-mata orang bercahaya tuh orang yang pengen pergi jauh ke Timur Tengah, ke Eropa, ke Amerika, insya Allah ya. Baik, ada ya, fatwa yang sudah dikeluarkan itu ada faktor-faktor berubah fatwa. Nah, ini teman-teman ya, ini poin penting. Fatwa yang disebutkan oleh para ulama dulu, para ilmuwan dulu dalam literatur yang begitu banyak, khazanah keilmuan yang tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita pinggirkan, banyak sekali. Tapi tidak semua hal yang difatwakan dulu atau hasil karya ijtihad istinbat para ilmuwan dulu pada masa yang lalu diterapkan sekarang. Contoh sederhana aja yang realnya. Kita biasa kalau membeli yang murah-murah, permen, tisu dan sebagainya, apakah perlu ada ijab kabul? Tentu kita tidak melaksanakan ijab kabul. Padahal setiap jual beli harus ada taslimnya, ada qabatnya, ada penjual, ada pembelinya. Tapi khusus dalam hal-hal yang sederhana atau yang kita anggap biasa-biasa saja, bay' mu'atah, jual beli, berikan uang kemudian ambil barangnya. Tapi kalau kita beli yang lebih besar, tentu perlu kepada ijab kabul. Nah, ada pergeseran atau ketika kita pergi ke Malaysia, pergi ke Singapura atau pergi ke Jakarta, bahkan saat melakukan jual beli kita tidak berjumpa dengan orang lagi, belinya sudah di mesin, taruh uang, barangnya keluar gitu. Oh, mau beli minuman apa, makanan apa, roti apa, tinggal taruh uang, berapa ditaruh uang, roti yang keluar. Kalau kita taruh 5.000, tidak mungkin keluarnya anggul sama apel, nggak mungkin. Yang harganya segitu. Ini sederhananya dan banyak yang lain. Jadi oleh para ahli fatwa menyebutkan, nah ini sebuah pembahasan yang diberikan garis merah yang penting, bahwa taghyirul al-fatwa wa ikhtilafuha bihasab taghyir azminati wal amkinati wal ahwal wal niyat wal ibadah. Jadi perubahan fatwa merupakan keniscayaan, merupakan sebuah keharusan agar hukum Islam itu dinamis, agar hukum jinayah bisa diterapkan, juga memperhatikan kepada aspek perubahan masa dan tempat dan waktu. Ya. Ada hal-hal pada masa yang lalu yang mungkin tidak bisa kita terapkan pada masa kita sekarang ini, dan juga sebaliknya. Baik. Sehingga pembahasan perubahan hukum disebabkan keadaan tempat, waktu dan kondisi ini, bahkan para ulama itu ada yang mengkhususkan menulis kitab-kitab khusus hanya untuk membahas perubahan hukum atau perubahan fatwa karena pergeseran masa, waktu, zaman, niat dan semuanya. Ya, ini ada pembahasan khusus. Baik, yang terakhir. Yang terakhir, tentu setelah kita memahami, teman-teman alhamdulillah sudah memahami bagaimana sejarah fatwa, bagaimana kedudukan fatwa, apa saja ruang lingkup fatwa, siapa-siapa ulama dalam level pribadi ataupun kelompok yang sudah berfatwa, kemudian syarat-syarat fatwanya bagaimana, etika fatwanya bagaimana, kemudian sejarah fatwa sampai kepada kita sudah paham.
Nah, ada pun yang pentingnya, bukan tambahan, untuk memperindah fatwa itu. Apa? Gagasan-gagasan kekini adalah dalam kontekstualisasi fatwa. Ini saya kutip dari karangan Profesor Dr. Qadri Azizi, namanya judul bukunya Reformasi Bermazhab. Jadi ada beberapa cara langkah-langkah agar kita dalam berfatwa itu fatwanya kekinian, lebih bagus, lebih tajam. Ada berapa langkah, satu aja kita sebutkan. Mudah-mudahan nanti jadi bahan diskusi tentunya. Jadi kata beliau begini, ya, di antara langkah-langkah tersebut adalah lebih mementingkan atau mendahulukan sumber primer dalam sistem bermazhab atau dalam menentukan rujukan. Contohnya disebut sini dalam bermazhab Syafi'i umpamanya, contoh, agar menekankan untuk mengkaji secara intensif, serius dan kritis kitab-kitab karya Imam Syafi'i sendiri. Teman-teman misalnya ingin memahami mazhab Syafi'i, fatwa-fatwa dalam mazhab Syafi'i, tapi kita tidak kembali kepada referensi awal karangan Imam Syafi'i. Kita mungkin lebih identik dengan karangan ulama-ulama sesudahnya, boleh juga. Tapi kalau ingin memahami bagaimana seorang Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, tentu kita mesti membaca atau kembali ke sumber awal sebelum sumber kedua atau ketiga. Sumber awal kitab Imam Syafi'i sendiri, kitab misalnya, kitab fikih beliau yang begitu tebal, yang sudah juga diterjemahkan oleh Profesor Teguh Ismail Yaqub, ulama dahulu dari Aceh. Atau kitab Ar-Risalah, usul fikih pertama di dunia, Ar-Risalah, yang ditahqiq atau diedit, dibahas secara mendetail oleh Syekh Ahmad Syakir, ulama ahli hadis di Mesir, dan karya-karya yang lain. Jadi ini makna bahwa mempelajari kepada sumber primer langsung. Kadang-kadang kita banyak mendengar fatwa ataupun membaca fatwa ataupun ada informasi fatwa, tapi bukan dari sumbernya, tidak kita dicek langsung kepada tempat sumber tersebut, dan ini penting. Maka nanti jangan difatwa saja. Misalnya ada sebuah hadis kita dengarkan, teman-teman ingin tahu ini hadisnya dari mana, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Musnad Imam Ahmad, tentu mengecek dengan ilmu takhrij. Tahu hadisnya, oh ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau cetakan terbaru sampai 55 jilid, cetakan Mu'assasah Risalah, ditahqiq oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud dan kawan-kawan beliau. Ini derajat hadisnya bagaimana? Ada ilmunya lagi. Dikaji dalam ilmu jarah wa ta'dil. Dilihat, alhamdulillah sudah diajarkan atau ditakhrij oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Tahu kita, oh derajatnya sahih, oh derajatnya hasan, oh derajatnya dhaif misalnya, atau bahkan maudhu. Nah, ini melihat sesuatu secara mendasar atau secara mendetail, dan ini penting. Maka dalam upaya kita berfatwa secara valid, maka mesti memperhatikan dua hal yang juga penting. Apa itu? Sihatun naqal wa sihatul faham. Ini hal yang sangat penting. Kemarin waktu diskusi dengan tengku-tengku di MPU Abdiyah itu, ada dua hal di antara banyak pertanyaan, karena hampir 2 jam lebih ketika itu. Di antara pertanyaan ketika kita respon, dua hal yang penting ketika membaca literatur apapun, mau literatur Arab atau Inggris. Yang pertama adalah sihatun naqal. Ketika kita merujuk sebuah referensi atau beberapa referensi, umpama ada kitab Tuhfatul Muhtar, kitab Mahalli, kitab Fiqh Sunnah, kitab Bidayatul Mujtahid, kitab Mughni Ibnu Qudamah, atau kitab Majmu' Syarah Muhadzab, sihatun naqal dulu. Pastikan bahwa nas, teks yang kita baca itu memang ada di kitab itu. Jadi kita sebut ini pandangan Nawawi. Apakah benar Imam Nawawi menyebut dalam kitabnya, kitab apa, Majmu' Syarah Muhadzab, benar di jilid berapa, halaman berapa, qauluhunya apa, ucapan beliau apa, berarti benar, berarti sihatun naqal, nakalnya, kutipannya benar. Tapi itu belum cukup, butuh tahapan yang kedua, apa? Sihatul faham. Sihatul faham adalah bagaimana memahami konteks nusus ataupun teks yang disebutkan oleh ulama atau seorang ilmuwan atau apapun, ya, benar kita memahami dalam teks tersebut. Jadi jangan nanti ditulis oleh
ulama apa ditulis, tapi salah kita baca, pemahaman akan berbeda. Jadi maksud penulis itu ada sihatul faham. Jadi sihatul naqal, sihatul faham. Juga melihat kepada referensi awal. Jangan katanya, ada fatwa katanya gitu. Katanya kata si fulan, katanya sepertinya. Tidak boleh. Fatwa harus kita lihat, oh memang benar. Ada fatwa terbaru, nomor sekian, tahun sekian, poin-poinnya 1, 2, 3, poin pertimbangannya, putusannya ini. Maksudnya apa? Ya itu namanya dalam kita mendetail dalam melihat. Dan tentu mahasiswa yang mengikuti stadium general himpunan jenayah atau pidana Islam ini mendetail insyaallah. Baik. Kemudian yang terakhir, karena ini ada beberapa poin yang tidak bisa kita sebutkan. Cuma saya ingin sampaikan karena tadi ada saya sebut di sini tentang mazhab Syafi'i. Saya sebutkan tadi contoh umpamanya mazhab Syafi'i. Saya tekankan sedikit kan ada 2 halaman, tapi saya tidak baca lagi, saya sebutkan kesimpulannya saja. Jadi umumnya fatwa itu kan ada yang umumnya terikat dengan mazhab. Ada dalam mazhab kalau kita mungkin di Indonesia identik mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita ke Maroko, kita ke Sudan, itu mazhab mereka Imam Malik. Berbeda. Perbedaannya apa? Kalau kita biasa baca bismillah itu terang bacaannya, mesti baca. Kalau tidak baca la tasihhu salah, tidak sah salat. Tapi kalau di sana tidak dibaca jahar, sir pun tidak dibaca. Ada pandangannya? Ada. Nanti boleh dilihat di awal kitab Syekh Al-Mufassir Al-Allama Muhammad Ali As-Sabuni, Rawai'ul Bayan an Tafsir Ayatul Quran. Beliau sebutkan di sana perbedaan-perbedaan dalam membaca Fatihah. Dalam mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Malik berbeda. Tapi itu ada. Ya, ingin kita sebutkan ini mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita ke daerah Pakistan dan pecahan Uni Soviet, mereka mazhabnya Abu Hanifah. Kita pergi ke Saudi Arabia, kota Mekah Madinah, itu mazhabnya Hambali, Ahmad bin Hanbal. Sehingga jangan sampai nanti ketika di Sudan, saya pernah dulu di Sudan, saya dengar imamnya kok tidak baca bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan ketika saya jadi imam masbuk misalnya, bukan imam di masjid besar, kalau ada jamaah berapa orang yang belum salat, ayo kita salat. Kita baca bismillah, orang tuh agak heran, kok baca bismillah gitu. Kenapa? Karena bagi mereka bismillah itu bukan bagian daripada Al-Quran. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i jelas bismillah ayat daripada Fatihah dan ayat daripada setiap surat, dan ianya bagian daripada Al-Quran. Ini nanti bisa dibaca karena maqam ta'lim kita sebutkan demikian. Baik. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada tulisan menarik, ya. Ditulis oleh mufti senior Mesir selama 10 tahun 2003-2023, yaitu Syekh Profesor Ali Jum'ah, Allama Ali Jum'ah, ulama besar dalam kontemporer, sama dengan Syekh Imam Yusuf Qaradawi, sama-sama besar ulama. Jadi Syekh Ali Jum'ah menulis begini dalam kitabnya Imam Syafi'i fi madhhabai qadim wal Imam Syafi'i fi madrasatayh judulnya. Jadi di antara di halaman sekian beliau sebutkan dalam mazhab Syafi'i tidak boleh ini dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh berfatwa di luar dari pandangan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Jadi perkataan sebelum Nawawi Rafi'i ini perlu dikaji dulu. Dan pandangan ini sebenarnya pandangan dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau kita ingin mengecek lebih mendalam. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau ingin berfatwa, lihat 2 pandangan ulama besarnya, Rafi'i ataupun Nawawi. Disebut dengan Syekhani. Kalau dalam mazhab Syafi'i demikian. Kalau Syekhani dalam bidang hadis, Bukhari Muslim. Dia ada istilah khusus dalam mazhab. Kenapa Rafi'i dan Nawawi yang katakan Imam Nawawi sekitar 676 beliau wafat, lahir sekitar 630 sekian, karena memang Imam Nawawi mengedit mazhab, mempelajari seluruh dalil. Ini dalilnya kuat, ini dalilnya tidak kuat. Karena Imam Syafi'i punya 2 qaul. Ketika beliau di Irak namanya qaul qadim, ketika beliau di Mesir ada nama qaul jadid, pandangan-pandangan yang baru. Jadi Imam Nawawi ini beliau menelitinya. Hidupnya untuk ilmu, dia teliti semua.
Nah, kalau Nawawi dan Rafi'i berbeda, maka yang dimenangkan adalah pandangan Nawawi. Saya ulangi. Kalau berbeda Imam Rafi'i punya kitab Syarh Kabir. Berbeda, maka yang diambil adalah pandangan Nawawi. Makanya karya Nawawi itu banyak di Aceh. Itu Al-Mahalli, bagian syarah daripada Minhajul Talibin. Tuhfatul Muhtad, syarah juga daripada Minhajul Talibin. Nihayatul Muhtad, syarah juga daripada Minhajul Talibin. Mughnil Muhtad, syarah juga daripada karangan Imam Nawawi. Bahkan kitab Fathul Wahhab karangan Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam, juga ada kaitan dengan karangan Imam Nawawi. Jadi para rekan-rekan, para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kuliah umum, kita simpulkan ya. Kalau Imam Nawawi juga tidak mengeluarkan pandangan, maka turun berikutnya kepada pandangan Imam Syihabuddin Ar-Ramli atau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Haytami pengarang kitab Tuhfah, Syihabuddin Ramli pengarang kitab Nihayah. Lihat pandangan mereka. Ya. Kalau mereka berbeda bagaimana? Orang di Mesir, ulama di Mesir mendahulukan pandangan Syihabuddin Ramli dalam kitab Nihayah. Tapi orang di Yaman termasuk di Indonesia lebih mendahulukan kitab Tuhfatul Muhtad karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Sehingga yang diajarkan dalam kurikulum itu lebih ke Tuhfah. Kita dengar Tuhfah, Nihayah hampir tak terdengar. Okey. Jadi Syihabuddin Ramli tidak ada pandangan, Ibnu Hajar baru lihat berikutnya turun lagi ke Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ada kitabnya Fathul Wahhab, ada kitab Bujairimi. Tidak ada lagi pandangan mereka, baru Hasyiah, catatan-catatan pinggir, Al-Mahalli, Kanzul Raghabin, kemudian Hasyiah Ali Syabra Malisi dan yang lain-lain. Jadi ini sekilas kita menyampaikan tentang mazhab Imam Syafi'i. Karena memang mau tidak mau teman-teman pasti akan berjumpa dengan pandangan-pandangan mungkin dari kitab I'anatul Talibin atau dari kitab-kitab yang lain. Intinya, poin terakhir, stressing terakhir, dengan demikian mufti dituntut untuk mewujudkan semangat pembaharuan. Ini dulu. Orang yang ahli dalam bidang fatwa harus memiliki semangat pembaharuan. Okay. Dengan berbagai pendekatan baru demi munculnya fatwa yang akurat dan mampu menjawab problematika masyarakat Islam yang demikian majmuk. Mufti harus mampu menampilkan wajah Islam yang dinamis dan sesuai dengan konteks kekinian, agar Islam dirasakan menjadi rahmat bagi semesta alam. Oleh karena itu prinsip yang wajar yang harus dipegang dalam pembaharuan hukum Islam khususnya dalam berfatwa adalah al-muhafadzah ala qadimi salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara atau menjaga khazanah tradisi lama klasik yang masih relevan dan tidak menutup diri dengan hal-hal yang baru yang lebih baik. Ini semboyannya demikian ya, semboyan bahwa kita membuka diri dengan hal-hal yang baru dengan tidak menghilangkan khazanah yang lama. Karangan para ulama, para ilmuwan baik dalam fikih, dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis, dalam bidang lughah kita terima dalam bidang fikih. Tapi ada yang baru, kekinian sesuai dengan konteks kekinian, kita juga membuka diri, tidak menutup diri. Kenapa? Karena banyak sekali persoalan-persoalan, khususnya dalam persoalan kedokteran misalnya, butuh kepada fatwa-fatwa yang baru. Dalam bidang jinayah yang kita gelut di sana, dalam bidang jinayah bagaimana pelanggaran orang-orang yang melakukan pembunuhan misalnya. Orang-orang kemudian yang melaksanakan pelanggaran terhadap hal-hal yang bisa kepada badan dan seumpamanya, ini tentu ada fatwanya. Juga dalam bidang ekonomi misalnya, akad-akad terbaru juga ada fatwanya. Jadi sangat terbuka hal-hal yang baru yang membutuhkan kepada fatwa. Bahkan kemarin Ketua MPU sampaikan, Ketua MPU Abdiyah Abu Dahlan sampaikan ada misalnya persoalan, mungkin bayi tabung, kalau Ustaz Osam sudah lama mengkaji bayi tabung dalam qadaya mu'asirah. Tapi boleh sebutkan bagaimana mungkin seseorang mungkin belum punya anaknya, kemudian diambil dari suaminya dengan cara suntik, kemudian diletakkan kepada istrinya, boleh apa tidak boleh. Misalnya
Ini kan satu pandangan hukum, ya. Ataupun ada transaksi terbaru yang Bitcoin dan lain-lain, ataupun yang melalui alat-alat internet. Mungkin juga nanti ada, kita sangat maju sekarang, kenal di Facebook, kemudian kenal, akhirnya menarik karena tak bisa pulang karena keadaan dan lain-lain, akhirnya menikah melalui Facebook. Menikah melalui Facebook misalnya, akad melalui Facebook, perempuan di Indonesia, laki-lakinya di New Zealand sana, di New Zealand sana, kemudian anaknya nanti dikasih dari WA. Apa demikian gitu? Belum tentu. Jadi nikahnya di Facebook, kenalannya lewat HP, kemudian anaknya WA, ucapannya lewat Twitter gitu. Ini contoh sederhana, tapi ini contoh lah, ya. Bagaimana boleh tidak, mungkin ijab kabulnya di sana yang laki-laki di sini, tapi kita pastikan benar ada. Di sampingnya langsung yang mengawasnya polisi, artinya nggak ada istilahnya di permak atau bagaimana, langsung di sana. Kan bisa jadi satu dunia ini seperti kampung yang kecil yang terhubung gitu. Ada jarum yang jatuh di sana, di Timur Tengah sana, di sini tahu peristiwa Palestina, bagaimana yang dihadapi Palestina, ya. Bagaimana anak-anak yang dibunuh tidak berdosa, bagaimana tawanan diperlakukan. Itu mungkin kita sendiri lebih paham kondisi Palestina daripada orang Palestina yang di sana. Mungkin di sana akses tidak terbaca, tapi kita di sini apapun kejadian di sana langsung terkoneksi. Jadi bagaimana aplikasi ini bisa juga merubah menjadi perubahan hukum. Tapi jangan juga nanti kalau demikian semuanya boleh-boleh saja. Tidak. Islam ini mudah, tetapi tidak dimudah-mudahkan. Dan banyak lagi. Jadi kalau kita simpulkan, kita kerucutkan, karena bagian jinayah kita sebutkan itu. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.